Terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan, yaitu perdamaian antar supporter sepak bola. Jadi yang pertama-tama, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu, yaitu Ilyas Muhammad Yasin, itu sebagai, penulis laporan. Dan yang kedua adalah Muhammad Syifa Ramadhani, yaitu sebagai pengumpul data. Dan yang ketiga adalah Muhammad Rayyan Gintara sebagai kameramen. Dan yang keempat adalah Teguh Imtinan sebagai editor video. Dan yang terakhir adalah Rifki Awali sebagai penulisan skrip. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama latar belakang masalah, dan yang kedua metode penelitian dan solusi, dan yang ketiga temuan penelitian, dan yang keempat referensi teoritis dan hasil penelitian, dan yang kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi. Rivalitas antar supporter yang seharusnya menjadi bentuk semangat kompetitif positif telah berulang kali melenceng menjadi aksi permusuhan. Hal ini menimbulkan keresahan sosial, memperburuk citra sepak bola Indonesia, dan menghambat perkembangan industri olahraga nasional. Dalam konteks masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, konflik antar supporter bahkan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Konflik yang melibatkan supporter sering muncul karena rasa fanatik yang tidak terkendali dan minimnya pemahaman tentang sportivitas. Hal ini merugikan klub, supporter, dan citra Indonesia. Maka dari itu perdamaian sangat dibutuhkan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan memberikan metode penelitiannya, yaitu kami adalah mencari tentang podcast kualitatif, yaitu membuat observasi seperti interaksi dengan pendengar, dan dua, analisis isi konten dan respon masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis podcast. Tim kami melakukan observasi terhadap konten dan komentar pendengar di media podcast atau media sosial untuk memahami pandangan masyarakat terhadap perdamaian antara supporter. Dan ada outline metode penelitian, yaitu satu, jenis penelitian. Jenis penelitian kami adalah penelitian kualitatif berbasis media komunikasi atau audio sama podcast. Dan juga ada dua, yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk menggali perspektif supporter atau komunitas dan pihak terkait tentang perdamaian antara supporter sepak bola melalui platform dialog seperti podcast. Dan tiga, yaitu pendekatan penelitian, yaitu melalui metode digital dan wawancara audio untuk mendokumentasikan dan menganalisis pengalaman gagasan serta strategi damai antar supporter. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Untuk subjek narasumbernya, kita akan mengundang tokoh komunitas supporter, contohnya seperti Jackmania, Viking, dan juga Aremania, tetapi sudah tergabung dalam aktivis sepak bola damai yang sudah terbiasa dengan pengalaman konflik dan juga perdamaian di sepak bola Indonesia. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, kita akan menggunakan yaitu dengan wawancara tetapi berbentuk podcast, yaitu dengan direkam dan dipublikasikan, dan untuk dianalisis tanggapan pendengar melalui komentar, DM, dan polling IG sebagai data tambahan. Dan untuk teknik analisis datanya itu menggunakan analisis naratif dan tematik terhadap isi dialog podcast, dan juga analisis respon audiens terhadap konten perdamaian. Untuk medianya yang akan kami gunakan yaitu platform TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sepak Bola Rivalitas, Sportivitas, dan Perdamaian. Gua Ilyas, dan hari ini kita akan ngobrol seru tentang fenomena rivalitas supporter sepak bola di Indonesia. Ketika sudah sering dengar berita soal tawuran, permusuhan, tapi sebenarnya apa sih akar masalahnya? Dan yang lebih penting, gimana sih caranya kita bikin sepak bola menjadi lebih damai? Nah, buat bahas ini, saya akan datangkan seorang mantan supporter garis keras yang sekarang aktif sebagai pegiat perdamaian atau aktivis perdamaian. Siapa lagi kalau bukan Mas Praya? Halo Mas Praya. Halo semuanya, dan halo juga untuk yang nonton, untuk mendengar podcast ini ya. Halo Mas Praya. Jadi kamu tuh dulu kan dikenal sebagai supporter garis keras ya.
bisa cerita gak sih kenapa kamu tuh masuk ke dunia itu? Atau enggak awal ceritanya kamu bagaimana sih bisa jadi kayak gitu? Oke, jadi dulu tuh gue ngerasa klub sepak bola itu kayak identitas. Kalau klub gue menang, gue tuh merasa menang. Kalau kalah tuh rasanya harga diri gue juga ikut jatuh gitu. Ditambah lagi ada tekanan dari sesama supporter buat membela klub sampai ke titik ekstrim. Dulu gue sering ikut tawuran, lempar batu, pokoknya ikut-ikutan aksi kekerasan kayak gitulah. Tapi suka kayak yang sering berantem di itu ya, apa ya, kayak di stadion atau di jalanan mungkin ya, gara-gara nggak ada provokasi dari supporter lawan ya. Iya, bener banget. Oh, oke. Terus apa sih yang bikin kamu berubah, Mas Praya? Coba ceritakan. Kalau soal itu sih ya, gue punya teman deket yang jadi korban tawuran. Dia itu awalnya nggak salah apa-apa, cuma kebetulan ada di tempat yang salah waktu itu gue ngerasa. Mhm. Ini siapa yang menang? Kita semua kalah. Dari situ gue mulai mikir, buat apa sih kita saling bunuh, saling berantem, adu kekerasan hanya karena beda klub? Ya gitulah awalnya. Hmm. Jadi menurut kamu ya Mas Praya, apa sih yang bisa memicu konflik sebegitunya sampai supporter kita tuh kayak eh, rela-relanya bunuh-bunuhan gitu. Padahal kan kita tuh tidak boleh kan membunuh orang tuh. Apalagi kan kita hidup di negara hukum ya. Kalau menurutku sih ya, sepak bola itu mempermainkan sisi emosionalnya dari orang lain. Yang mana sepak bola itu pasti emang emosional banget. Orang itu Hmm. nggak cuma nonton, tapi hidup di dalamnya. Ditambah lagi kadang ada provokasi dari media atau oknum-oknum yang cari keuntungan dari keributan yang pernah kita lakukan gitu ya. Hmm. Ada juga faktor antara kita versus mereka gitu. Supporter lawan dianggap musuh, bukan sekedar rival di lapangan, kayak gitulah. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya menurut pendapat kamu tuh bukan di sepak bolanya, tapi dari cara kita memaknainya ya. Iya, betul sekali. Terus, apakah ada solusi atau satu saran buat bikin sepak bola kita tuh menjadi lebih damai, atau apakah ada apa ya sesuatu tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi seperti itu lagi? Oke, sebelum ngasih solusi nih ya, gue mau ngasih dulu saran Hmm. buat teman-teman supporter bola ini. Sepak bola itu harusnya jadi ajang hiburan buat kita ya teman-teman, bukan alasan buat jadi saling benci, bahkan saling bunuh-bunuhan, melakukan kekerasan dan sebagainya ya. Kalau kita bisa kasih satu saran buat bikin ya Lanjut aja. oke. Edukasi ke supporter muda, banyak anak muda yang ikut tawuran cuma karena ikut-ikutan, nggak paham resikonya. Kedua, bikin kegiatan positif bareng antar supporter, kayak turnamen amal atau donor darah. Kalau kita udah kenal baik, nggak mungkin kan tiba-tiba mau bacok-bacokan dan saling melakukan kekerasan gitu. Gitu, Oh, teman-teman. boleh juga sih idenya. Jadi menurut pendapat Mas Praya tuh kita tuh perlu bangun perspektif bahwa rivalitas itu cuma di lapangan ya, atau di luar kita itu dan di luar itu kita tetap bersaudara, betul? Iya, bener banget. Nah, buat kalian yang dengerin, yang sudah buat kalian yang dengerin, gimana pendapat kalian? Setuju nggak kalau sepak bola itu harus menjadi media perdamaian, bukan kekerasan? Dan jangan lupa untuk share opini kalian di kolom komentar. Terima kasih buat Pas Praya yang sudah berbagi cerita dan insight-nya hari ini. Semoga kita semua lebih bijak dalam mendukung klub favorit kita. Terima kasih juga Ilyas. Salam damai, salam sepak bola. Saja untuk saya, di sini kita ada temuan penelitian. Kami berharap dengan penelitian ini kami temukan beberapa yang kami inginkan dari para supporter sepak bola ini. Di sini ada beberapa. Yang pertama, ada keinginan damai yang tinggi dari kalangan supporter.
Kedua, berdasarkan wawancara kita dengan metode podcast, banyak supporter menyatakan mereka lelah dengan permusuhan dan menginginkan suasana aman untuk menonton bola bersama keluarga. Rivalitas seringkali hanya diwariskan dan tidak berdasarkan dendam pribadi. Ketiga, ada kegiatan bersama efektif menurunkan tensi permusuhan antar kedua supporter. Keempat, ini ada salah satu contohnya juga. Di Surabaya ada namanya program Futsal Lintas Rival antara Bonek dan Jakmania. Terbukti efektif mencairkan ketegangan. Nah, kegiatan ini dimonitori oleh komunitas pemuda dan didukung oleh pemerintah kota sekitar. Di sini ada media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan provokasi maupun perdamaian. Dan yang terakhir, di sini ada konten-konten provokatif seringkali memicu konflik. Namun, konten damai seperti video pertemuan damai antar supporter juga banyak disebarluaskan dan diapresiasi. Peran influencer supporter terbukti signifikan. Sebagai referensi teoritis yang kita pakai ada dua. Pertama, menurut Lewis Kosser, soal teori konflik ini pada tahun 1956. Menurut dia, dikutipkan, konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat, tetapi bisa dikelola untuk menjadi produktif jika diarahkan dengan benar. Konflik antar supporter, jika tidak dikelola, dapat memperkuat stereotip dan memperbesar jarak sosial. Namun, pendekatan rekonsiliatif dan partisipatif dapat mengubah rivalitas menjadi kolaborasi. Kedua, dalam rangka teori identitas sosial, menurut Henry Tajfel 1979, dia mengkutip bahwa fanatisme supporter mencerminkan loyalitas terhadap in-group, kelompok sendiri, dan cenderung menganggap out-group sebagai lawan. Proses deeskalasi konflik dapat dilakukan dengan menciptakan identitas bersama. Misalnya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, bukan hanya supporter klub tertentu saja. Oke, saya Revi akan menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, melalui podcast ini diharapkan tercipta ruang dialog yang dapat mempererat hubungan antar supporter sepak bola di Indonesia. Suara-suara dari berbagai pihak menunjukkan bahwa perdamaian bukan hal yang mustahil jika ada kemauan untuk saling mendengar dan memahami. Semoga penelitian ini menjadi langkah kecil menuju terciptanya budaya sepak bola yang lebih damai dan bersatu. Rekomendasinya, yang pertama itu ada membentuk Forum Supporter Damai Indonesia atau bisa disingkat dengan FSDI di setiap kota yang menjadi wadah pertemuan lintas klub untuk dialog rutin, kegiatan sosial dan advokasi. Yang kedua itu ada mengintegrasikan edukasi, toleransi dan perdamaian dalam program pembinaan supporter usia muda. Bekerja sama dengan sekolah, kampus dan lembaga keagamaan. Yang ketiga, mendorong klub sepak bola profesional untuk terlibat aktif dalam kampanye perdamaian melalui media sosial, merchandise, dan event publik. Yang keempat, ada menetapkan peraturan tegas, namun humanis, dari PSSI dan Liga Indonesia terkait sanksi bahwa supporter dan klub yang terlibat dalam kekerasan, serta penghargaan bagi komunitas mempromosikan perdamaian. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada menggandeng media massa untuk penyebar narasi damai dan menghindari pemberitaan provokatif melalui kerjasama dengan jurnalis olahraga. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Rifki. Dan di sini kita ada daftar pusaka sebagai referensi dan berbagai link juga. Silakan. Oke, kita sudah di akhir dari materi kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi yang kita sampaikan ini secara kelompok soal konflik antar supporter sepak bola ini dapat membantu warga sekitar maupun yang sedang ada konflik sekarang antar dua supporter sepak bola. Untuk contohnya, mungkin saya tidak bisa berikan, bisa saja lihat di beberapa media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.